Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, ini dampak terbesarnya dari teknologi yang kian waktu kian semakin canggih. Di satu sisi itu membantu pekerjaan kita, di sisi yang lain mungkin bisa jadi kadang menjadi bumerang. Mengapa demikian? Pasti kalian juga setuju dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Jika kita sendiri tidak bisa mengontrol, bisa menyebabkan dekadensi atau kemerosotan moral, seperti halnya sikap kita terhadap orang lain, tata krama. Ya mungkin di sekitar kita banyak lah ya, banyak contohnya, contoh realnya efek negatif dari penggunaan teknologi. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to B6, Bincang Span 6, podcast andalannya SMP Negeri 6 Batang. Bersama dengan saya, Betty Anaika Putri. Kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 6 Batang, yaitu Bu Kusmiati SPD MSI. Halo Bu Kus, selamat datang. Ya, halo juga, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Kus? Alhamdulillah, baik, sehat. Di podcast kali ini kita bincang-bincang santai saja nggih? Ya. Di sekolah kita, tapi juga di luaran sana, mungkin banyak anak yang tingkah lakunya mengalami kemerosotan atau dekadensi moral. Untuk menanggapi atau hal semacam itu, penyebabnya mungkin dikarenakan apa ya? Oke, akhir-akhir ini memang kita sering menemui banyak anak-anak yang bisa dikatakan mengalami dekadensi moral. Ini secara umum ya, mungkin tidak hanya di sekolah kita saja, tapi secara umum. Karena penyebab utama mereka itu satu, yaitu akibat globalisasi. Globalisasi itu membawa kemajuan teknologi yang sangat tinggi, sehingga pengaruh-pengaruh dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan anak-anak itu sudah hampir tidak ada batas antara dunia luar dengan dunia dalam negeri kita. Nah, sehingga budaya itu masuk begitu banyak ya, dan mereka mengkonsumsinya tanpa ada filter itu loh. Nah itu sehingga pengaruhnya sangat dahsyat ya, dan begitu cepat seperti virus katakanlah ya. Ya. Mungkin salah satu pengaruh terbesar itu karena efek selain pandemi itu ya dari gadget ya. Iya betul itu. Dari situ kan mungkin ada dampak positif dan negatifnya. Tentu saja setiap sesuatu itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya pasti. Tapi sebenarnya penyebab utamanya itu karena apa ya? Ya, pertama karena pengalaman saya sebagai guru PPKN itu sekitar 12 tahun yang lalu itu ada pergantian materi. Itu pergantian di mana materi nilai-nilai Pancasila itu dihapus, diganti dengan materi yang lain. Sedangkan pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia, terutama bagi generasi muda, itu bisa membangkitkan semangat mereka untuk hidup sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, teratur gitu. Tapi dengan dihilangkannya nilai-nilai Pancasila itu memang efeknya itu sangat
kuat gitu loh. Nyatanya banyak anak-anak yang sampai sekarang ini penurunan moral ya, bahkan tata kromonya sangat kurang ya, apalagi dengan orang luar, ibaratnya tetangga yang usianya lebih tua, dengan orang tuanya sendiri saja mereka enggan untuk menghargai ya. Di samping itu orang tua, maaf saja, mungkin orang tuanya juga kurang mendapatkan pelajaran pendidikan barangkali seperti itu, karena memang kalau saya melihat tata bahasa orang lingkungan di sekitar lingkungan anak itu masih jauh dari kesopanan gitu loh. Iya, gitu. Untuk terkait mungkin kesopanan, tingkah laku, etika, mungkin sebagian sudah mendapatkan itu di pelajaran secara teorinya, tapi mungkin prakteknya zong sepertinya seperti itu ya, Bu Kus? Iya. Mungkin Bu Kus bisa menyebutkan untuk kita saling belajar di sini, untuk para penonton bisik ini, norma-norma yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu apa saja? Iya, oke. Ya, norma itu yang hidup di masyarakat itu ya. Jadi norma itu adalah peraturan yang dijadikan pedoman oleh manusia dalam hidup bermasyarakat. Lah, di sini norma itu aturannya ada 4. Ada 4 norma. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir yang keempat adalah norma hukum. Untuk pelajaran norma itu saya kira masih sangat kurang karena dipelajari pada waktu kelas 7 ya, kelas 7. Dan kita tahu sendirilah bagaimana kualitas anak didik kita ya di SMP Negeri 6, bukan, kita tidak menilai yang lain, yang di luar. Anak didik kita itu dalam tingkatan konsentrasi itu sangat kurang ya, sehingga saya mengalami sendiri, saya mengajarkan norma, walaupun norma itu saya ajarkan dengan penuh semangat, dengan contoh-contoh yang konkret, tetapi nanti setelah ditanya beberapa detik, beberapa menit ya, setelah pembelajaran selesai, nanti mereka tidak tahu gitu loh. Nah, jadi ya faktornya barangkali tidak hanya materinya saja, tetapi juga mungkin tingkat konsentrasi anak yang masih sangat kurang. Mungkin gitu. Selain berdampak di mata pelajarannya yang Bu Kus ampuh, mungkin hampir di seluruh mata pelajaran Bapak Ibu guru yang lainnya terkait konsentrasi, mungkin pikirannya kemana-mana. Itu. Terus betul. Ketika diajarkan tidak fokus karena satu dan lain hal. Mungkin dari keempat norma yang tadi sudah Bu Kus sebutkan, yang terjadi di anak-anak kita di sini, yang paling mereka sering lakukan pelanggaran tuh norma terkait apa? Iya, yang sering mereka langgar adalah ya norma, ya sebenarnya ya semua norma. Tapi kalau di sekolahan itu ya norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ya, soalnya kan contoh-contoh dari nilai norma-norma kesusilaan itu kan di sini diajarkan agar kita itu jauh dari rasa iri, rasa dendam, dengki gitu. Tapi kenyataannya anak-anak malah sering melakukan itu ya. Contohnya kalau misalkan dicubit temennya, dia balas, bahkan sampai berkelahi, itu kan contoh konkret bahwa mereka tidak mendalami atau tidak memahami norma kesusilaan. Kemudian norma kesopanan, ini jelas-jelas anak-anak itu nol ya, nihil ya, karena kalau kita ajak komunikasi dalam hubungan resmi ya, kalau pelajaran itu kan resmi ya, itu seolah-olah dia itu ngomong itu seperti dengan temannya, tidak ada gradasi gitu ya, tidak ada tingkatan ya. Jadi kalau ditanya, lah kok kamu begini? Bu. Nah itu contohnya, iya Bu, lah ini aku nggak gini-gini. Nah gitu, jadi ya betul-betul nggak enak di telinga gitu loh. Ya, jadi itu yang sangat merebak, sangat membudaya itu yang itu ya, norma kesopanan itu. Jadi norma-norma itu tuh sangat penting ya Bu Kus ya. Sangat penting. Mungkin tidak hanya pada mata pelajarannya Bu Kus, tapi ya mungkin di semua mapel harus diterapkan, walaupun tidak secara real diajarkan, tapi secara contohnya harus diterapkan. Dan tiap hari harus seperti itu. Praktek atau aplikasi dari norma itu di mana saja dia berada.
ya, entah di rumah, ya di masyarakat, di sekolah itu harus diterapkan gitu loh. Jadi anak-anak itu kalau bisa menerapkan itu semua, ya sudah bisa dikatakan dia itu bisa diacungi jempol, itu bagus. Ya. Tapi rata-rata karena kebiasaan mereka itu seperti itu, maaf ya, ya ibaratnya mungkin di rumah juga biasa seperti itu. Akhirnya dimanapun dia berada ya seperti itu gitu loh. Walaupun kita setengah mati dandani istilahnya ya, setengah mati kita memberikan materi dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh, tapi kenyataannya masih seperti itu. Ya memang tidak semua ya. Ada yang begitu diberi materi itu ada yang langsung ya menunduk. Mungkin dia oh iya, berarti kalau seperti ini saya salah. Itu perkiraan saya. Langsung paham ya. Langsung. Ya. Tapi ya ada yang cuek pepek istilahnya nggak peduli gitu ya, sehingga pelajarannya nggak masuk sama sekali gitu. Kalau semisal nih Bu Kus, untuk para penonton B6 ya, mungkin kalau semisal sudah secara konkret dipraktekkan secara terus-menerus di sekolahan, sudah diberitahu terus, tapi mungkin kan ada yang pengaruhnya paling besar yaitu mungkin dari gadget. Nah itu cara mengatasinya bagaimana? Kan pada gadget itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang sekarang sudah bebas, tidak lagi baku tapi ya sudah campur aduk gitu nggih. Cara mengatasinya bagaimana Bu? Iya, sebenarnya kalau ini adalah selain kita kan waktu kita untuk ketemu anak itu kan sedikit ya, hanya beberapa jam. Sementara anak lebih banyak bersama dengan orang tua. Nah, sebenarnya harus ada kerjasama sih antara sekolahan dengan orang tua ya, agar bisa mengawasi anak-anaknya dan terutama dalam penggunaan gadget. Nah, karena saya melihat gadget ini di semua kalangan ya, di semua kalangan itu betul-betul tergila-gila kedanan. Aduh, sedetik tanpa gadget itu mereka seperti orang gila gitu loh. Jadi seperti kebutuhan pokok. Padahal kebutuhan pokok kita bukan gadget gitu. Ya, jadi tapi memang ya sulit sekali. Kalau saran saya sih memang harus sejak kecil anak itu jangan dikasih gadget gitu. Yang terjadi di masyarakat itu begini. Orang tua sibuk mencari nafkah. Yeah. Anak tidak mendapatkan perhatian secara penuh, sehingga karena sekarang itu zamannya gadget, udah anak yang masih kecil itu dikasih gadget, menang kan dia anteng agar gitu. Diam ya. Iya, akhirnya keterusan. Mungkin secara pikirannya kok, mungkin biar diam. Salah satu penanggulannya ya hanya diberikan gadget. Jadi kita pakainya jurusnya jurus cepat, instan gitu loh. Yang penting saya bisa kerja cari duit tenang-tenang, anak juga diam gitu. Dia tidak para orang tua tidak pernah mikir ke depannya. Ya, ke depannya itu kalau anak seperti itu kan itu akan seperti apa, akan jadi apa? Enggak. Ya, kenyataannya setelah mereka pinter main gadget itu, ibaratnya di kamar menyendiri, disuruh makan enggak mau. Betah ya. Betah gitu. Makanya sebenarnya ya dari orang tua itu yang paling besar persentasenya ya. Kita kan meneruskan karena orang tua menghadapi sejak kecil, sedangkan mereka usia 12 tahun baru kita menghadapi, sedangkan kebiasaan mereka main gadget sudah mendarah daging. Iya. Jadi ada ancaman apapun sudah mental. Nah, sudah enggak ada efeknya gitu. Intinya cara mengatasinya ya kita harus saling kerjasama gitu ya antara orang tua di sekolah yaitu kita, Bapak Ibu guru dan para orang tua pastinya. Mungkin tapi kan mungkin banyak di luar sana yang yaitu salah satunya tuntutan karena harus mencari nafkah dan juga anak mungkin dari mereka tidak semuanya mendapat perhatian, tidak terkontrol, bebas. Jadi ya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Iya, sebenarnya yang salah itu zaman. Zaman saya nggak ada gadget ya, nggak ada yang kecanduan. Nah, orang tua sekarang emak-emak itu kan sudah keren, sudah ngetren dengan dunia mereka. Yang main TikTok kan lah, ya orang tuanya saja seperti itulah, anaknya koyo opo gitu kan. Jadi kalau misal orang tua ya asik main HP jadi tidak bisa menyalahkan anaknya juga ya. Tapi sebenarnya
bisa dikontrol semua itu ya Bu? Bisa. Soalnya ini pengalaman sendiri ya. Kalau anak sudah dijadwal, kamu boleh main HP, tapi setiap malam minggu sampai hari Minggu, malam Senin sudah. Sebenarnya bisa kalau di start sejak awal, sejak kecil. Ada jadwalnya. Gitu. Iya. Didisiplinkan. Iya, harus gitu. Iya. Ya, tapi nggak semua orang tahu, nggak semua orang itu mengerti paham dengan efek dari permainan gadget itu kan. Akhirnya ya sudah. Mungkin selain itu juga berpikirnya kok pulang kerja kok capek daripada anaknya minta gendong, minta disuapin, minta jalan-jalan gitu ya udah itu paling cepat biar cepat beres ya, gampang urusannya, simple gitu loh. Tapi mungkin dengan adanya dekadensi moral seperti itu, mungkin untuk buku sendiri, untuk siswa-siswa kita nih yang sedang nonton, ada pesan apa untuk maksudnya kedepannya mungkin yang sebelumnya belum tertata, maksudnya moralnya, tingkah lakunya dan sebagainya. Silakan Bu Gus. Oke. Untuk anak-anakku yang paling saya sayangi dan saya cintai, yang penting kalian kan sudah mendapatkan pelajaran norma ya. Keempat norma itu kamu taati saja ya. Kamu taati, kamu laksanakan, jangan melanggar. Dan yang utama, kamu itu harus taat dan patuh kepada orang tua. Ya, bagaimanapun orang tua itu perintahnya, ajakannya itu demi kebaikan kalian semua ya. Dan pesan lagi, kalian kalau belajar yang sungguh-sungguh ya, konsentrasi tingkat tinggi ya, seperti yang sudah saya katakan setiap kali saya berada di dalam kelas. Oke, anak-anakku, semangat, selamat berjuang. Terima kasih Bu Gus. Mungkin sama-sama. Lain kali bisa kita membahas untuk topik-topik yang lain ya. Oke, siap. Sekian podcast kali ini. Tunggu podcast selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya ingin membahas tentang apa sih yang menarik menurut kalian. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.